Shalom, warga kerajaan sorga, puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang kita alami dan kita rasakan hingga saat hari ini. Mari tetap dukung channel ibadah kita dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan kepada saudara-saudara kita supaya kita dapat bertumbuh bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Shalom umat Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini kita mengawali ibadah di masa yang boleh kita lalui pandemi ini, bahwa setiap tangan Tuhan selalu menyertai hidup kita, dan sampai detik ini kita boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Kasih-Mu yang besar bagi setiap kami Tuhan. Sungguh hati kami rindu menaikkan ucapan syukur Bapa, sebab tangan-Mu yang perkasa, sebab tangan-Mu yang kuat Tuhan, terkadang bagi setiap kami. Kami bawa hati kami di hadapan-Mu, kami naikkan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, glory bagi-Mu Tuhan. Semua kebaikan-Mu, kami mau angkat hati kami bagi-Mu. Syukur bagi-Mu Tuhan, di dalam hati Bapa.
Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu pagi hari. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami beroleh kelegaan. Di dalam hadirat-Mu kami beroleh damai sejahtera. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami beroleh ketenangan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau sembah nama-Mu yang hidup. Kami mau sembah nama-Mu yang hidup. Jiwaku pujilah Tuhan. Dan jangan lupakan setiap kebaikan-Nya. Mari katakan pada jiwaku pujilah Tuhan. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang hadir. Terima kasih Tuhan. Semua jangan lupakan. Haleluya Yesus. Engkau yang kusembah Tuhan. Kau kusembah. Kau kusembah. Kami Tuhan. Setiap kami Bapa. Amin. Oh Tuhan. Mari setiap jemaat, saya mau kembali berdiri, kita mau angkat hati kita lagi. Ku sembah hanya nama-Mu Tuhan. Ku Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa ketika kehadiran-Mu melingkupi setiap kami, hati kami terus meluap ucapan syukur Bapa. Hati kami bersorak karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kita boleh ada dengan naikkan ucapan syukur, kita membawa pujian yang terbaik buat Tuhan. Haleluya.
kita membawa apa yang menjadi bagian Tuhan, yaitu persembahan 1/10 dari apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Saya ingin membagikan satu share firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16. Diceritakan di sana bahwa Tuhan mengutus Elia ke seorang janda di Sarpa yang ada di wilayah Sidon, bukan di wilayah Israel. Menjadi sebuah pertanyaan yang besar, kenapa Tuhan tidak utus Elia pergi ke Israel? Bukankah di Israel juga banyak janda-janda? Tapi saudara yang terkasih, kalau saudara mengikuti cerita ini, kita baru mengerti dan memahami apa maksud Tuhan. Kenapa Tuhan menyuruh Elia pergi ke wilayah Sidon, tepatnya di daerah Sarpa, dan di sana ada seorang janda. Dan ketika Elia bertemu dengan janda itu, dia meminta air minum kepada janda itu. Dan janda yang miskin itu memberikan air minum kepada Elia. Setelah itu Elia bilang begini, aku lapar, oleh karena itu tolong berikan kepadaku sedikit roti. Tetapi janda ini bilang begini, aku tidak punya apa-apa lagi. Yang aku hanya punya segenggam tepung di dalam tempayan dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Aku pulang dan aku akan memasaknya. Itu hanya mendapatkan satu dan saya akan bagikan dengan anakku. Setelah itu besok kami akan mati karena tidak ada lagi makanan. Tapi Elia bilang begini kepada janda Sarpat itu, pulanglah, lakukan seperti apa yang kau katakan, tetapi terlebih dahulu berikanlah itu kepadaku. Karena Tuhan berfirman, sebelum sampai masa kering ini berlalu, Tuhan akan memelihara. Dan saudara kita kasih apa yang dikatakan oleh janda itu, dia melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Elia. Dia memasak tepung yang hanya segenggam itu dengan minyak yang sedikit yang ada di buli-buli, dan menghasilkan satu bundar roti yang kecil, dan dia bawa dan diberikan kepada Elia. Dan firman Tuhan berkata, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum masa hujan itu turun, maka tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli itu tidak pernah habis. Artinya Tuhan pelihara janda itu. Apa yang ingin mau saya bagikan dari cerita ini, yaitu jika Tuhan memberikan kesempatan untuk kita memberi dan melayani Tuhan, jangan pernah lewatkan. Sekali lagi, jika Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk memberi dan melayani Tuhan, jangan pernah lewatkan. Karena Tuhan ingin membawa saudara dan saya sebagai anak-anaknya untuk mengalami dan menikmati penyediaan yang disediakan oleh Bapa di surga. Ada amin? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Di awal bulan ini, di minggu kedua tepatnya, kami mulai kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur buat waktu dan kesempatan ini. Dan biarlah waktu dan kesempatan ini boleh kami pakai dan memanfaatkan untuk kami dapat memberi dan melayani Tuhan dengan yang terbaik yang bisa kami lakukan. Baik itu melalui pujian dan penyembahan kami, baik itu dengan melalui persembahan-persembahan yang akan kami berikan kepada Tuhan. Tuhan, tiba waktunya kami ingin membawa apa yang menjadi bagian Tuhan itu 1/10 dari apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Aku percaya Tuhan, kesetiaan dan ketaatan kami itu akan membawa kami untuk mengalami dan menikmati penyediaan yang tanpa batas dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur berkat-Mu atas setiap kehidupan umat-Mu, atas keluarga mereka, usaha dan pekerjaan mereka, bahkan masa depan mereka. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin.
besar bagi setiap kami. Haleluya Jesus. Kami mau terus memuji, kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Inilah ungkapan hati kami. Engkau yang layak terima puji, Engkau Allah yang terima penghormatan, kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari dengan segenap hatimu akui bahwa kau mencintai Yesus. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, Terima kasih buat segala kebaikan-Mu
yang sudah kami boleh nikmati sepanjang minggu dan sepanjang bulan yang sudah berlalu. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana ada pagi hari ini, kami tahu itu semua oleh karena kebaikan dan kemurahan Bapa. Dan biarlah setiap kami datang pada pagi hari ini boleh merendahkan hati dan meneduhkan pikiran kami untuk mendengarkan firman. Berfirmanlah kepada kami, kami siap untuk mendengarkan. Roh Kudus berkati dan urapi hamba-Mu, sehingga hamba boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati dan pikiran Tuhan dengan sederhana, sehingga setiap kami yang mendengar, kami mudah untuk memahami, mengerti, dan menghidupinya, yang oleh karenanya membawa kami mengalami dan menikmati pengalaman-pengalaman yang baru bersama-sama dengan Tuhan, sehingga hidup kami bukan hanya diberkati oleh Tuhan, tapi hidup kami boleh menjadi berkat nama Tuhan, boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi buat kita. Pagi hari ini kita mau share firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekamnya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakan bukan karena Yudas memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegang. Maka kata Yesus, "Biarkanlah Maria melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Melalui nats firman Tuhan yang kita baca tadi, saya berikan tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah berani melangkah bersama dengan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, berani melangkah bersama dengan Tuhan. Kata berani di sini yaitu mempunyai hati yang kokoh, mempunyai keyakinan yang kuat kepada Tuhan. Oleh karena itu dia mau melangkah bersama dengan Tuhan. Apa arti daripada tema kita ini? Artinya adalah kita bukan hanya membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidup kita, yang sering saya sudah katakan di dalam khotbah-khotbah maupun di dalam artikel maupun dalam renungan-renungan yang saya sudah bagikan di dalam grup gereja. Yang sering saya katakan bahwa setiap kita harus membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Bukankah Tuhan itu Immanuel? Apa arti Immanuel? Tuhan beserta dengan kita. Karena itu adalah salah satu daripada nama Tuhan, yaitu Immanuel. Tuhan beserta siapa? Beserta anak-anaknya.
beserta putra-putrinya, yaitu saudara dan saya yang percaya kepada dia. Dan ketika dia berkata, aku menyertaimu, percayalah, dia pasti akan menyertai saudara untuk selama-lamanya. Dan kalau Tuhan beserta dengan kita, maka perkara ajaib pasti akan terjadi. Artinya selalu ada jawaban-jawaban di dalam setiap pergumulan dan kesulitan yang mungkin sedang kita hadapi. Karena apa? Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Seharusnya demikian, tetapi seringkali kita sebagai orang percaya tidak mengalami dan menikmati manifestasi kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Bukan karena Tuhan tidak serta dengan kita, bukan karena Tuhan tidak mau tolong saudara dan saya, tapi seringkali saudara dan saya tidak menyadari bahwa Dia ada bersama saudara dan saya. Jadi tema firman Tuhan pada pagi hari ini bukan sekedar saudara dan saya menyadari tentang arti kehadiran Tuhan di dalam hidup saudara dan saya, tetapi lebih daripada itu, di mana saudara dan saya berani melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, melalui ayat-ayat yang kita baca tadi, kita akan belajar bagaimana caranya melangkah bersama dengan Tuhan. Ayat yang kita baca tadi itu terjadi di Betania, dan tepatnya itu di rumah Marta, Maria, dan Lazarus. Dan kalau saudara membaca Alkitab, khususnya dalam kitab Injil sinopsis Matius, Markus, dan Lukas, saudara terkasih, Yesus seringkali pergi ke Yerusalem, tapi Yesus jarang tidur di Yerusalem, tapi dia lebih suka menginap atau tinggal di Betania. Bahkan sebelum Yesus ditangkap, diadili, dan disalibkan, Yesus berada di Betania. Dengan kata lain, bahwa Betania itu sangat spesial, khusus bagi Yesus. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa sih arti kata Betania? Betania artinya rumah perjumpaan. Di mana saudaraku, di Betania Yesus berjumpa dengan orang-orang yang dikasihinya, dia orang-orang yang dicintai. Yaitu siapa? Marta, Maria, dan juga Lazarus. Dan cerita firman Tuhan yang kita baca tadi, Yesus dan murid-muridnya datang ke tempat itu sebelum pada hari Paskah. Marta, Maria, dan Lazarus menyambut Yesus dan memberikan perayaan dan pesta, yaitu makan minum kepada Yesus dan murid-muridnya. Dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayatnya yang ketiga, ayat yang ketiga, dikatakan di sana di tengah-tengah pesta itu, Maria datang mendekati Yesus. Dia membawa minyak setengah kaki narwastu murni, dan itu sangat mahal harganya. Harganya sekitar 300 dinar. Saudara tahu, saudaraku, berapa 300 dinar itu? Kalau dikalkulasi dengan uang mata sekarang, 1 dinar itu harganya 3.800.000. Dikali 300, saudara kita kasih 38 kali 3, 242, 9, 11. Berarti 1M, 140 juta. Sedikit atau banyak? Sedikit bagi uang yang banyak, tapi itu sangat banyak banget bagi mereka yang gak punya duit. Tapi rata-rata kalau kita lihat 1M, 140 juta. Saudara kita kasih, perhatikan di sini. Maria datang dan mengurapinya, menumpahkannya di mana? Di bawah kaki Tuhan dan menyekanya dengan rambutnya.
apa yang dilakukan Maria ini adalah bentuk pelayanan dan penghormatan yang tertinggi dari seseorang yang mengasihi Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, apa yang dilakukan oleh Maria ini adalah bentuk pelayanan dan penghormatan yang tertinggi dari seseorang yang mengasihi Tuhan. Saya percaya setiap orang yang mengasihi Tuhan pasti melakukan apa yang dilakukan oleh Marta. Mengapa saudara yang terkasih, Marta mau melakukan ini? Mengambil minyak narwastu yang murni yang sangat mahal harganya, yang 300 dinar kalau dijumlahkan dengan uang rupiah saat ini 1.140.000.000. Itu seakan-akan kalau kita melihat dan seakan-akan hanya percuma saja dibuangkan di kaki Tuhan Yesus sendiri. Tapi saya mau katakan kepada saudara, apa yang dilakukan oleh Maria ini, sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Maria ini itu menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya tidak ada, perhatikan, sesungguhnya tidak ada pelayanan atau pemberian yang cukup untuk bisa kita berikan kepada Tuhan. Maria memberikan contoh dan teladan kepada kita. Karena apa yang kita berikan kepada Tuhan itu tidak pernah sebanding dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ada amin? Mengapa Maria begitu sangat mengasihi Tuhan sehingga dia mau memberikan pelayanan dan penghormatan yang tertinggi yang bisa diperbuatnya? Harta yang paling berharga diberikan, mahkota yang paling mulia dimiliki oleh seorang wanita itu rambutnya dipakai untuk menyekat kaki Tuhan Yesus. Karena dia Maria mengalami dan menikmati kasih Tuhan yang jauh lebih besar dari apa yang bisa diberikan kepada Tuhan. Di dalam gulungan yang terdapat di laut mati, itu memberikan petunjuk dan bukti bahwa rupanya Betania ini adalah merupakan tempat koloni orang-orang yang kena penyakit kusta. Atau dengan kata lain, orang-orang yang tinggal di Betania ini sebenarnya adalah orang-orang yang terkutuk menurut hukum agama, terkutuk menurut hukum Taurat. Mereka diasingkan, dibiarkan, saudara yang terkasih, dijauhkan dari komunitas, dari kelompok, dari keluarga mereka. Mereka dianggap sebagai orang yang terkutuk dan yang terbuang, dan mereka dianggap sudah tidak ada lagi. Tetapi saudara, dan di sana ada Marta, Maria, dan Lazarus. Tetapi firman Tuhan berkata, saudara yang terkasih, tempat itu menjadi tempat, menjadi rumah perjumpaan Tuhan, kasih Tuhan dengan orang-orang yang membutuhkan belas kasihan, pengampunan dan kesembuhan daripada Tuhan. Ada mereka-mereka yang tertolak, Tuhan datang ke sana bukan untuk menolak, tapi Tuhan datang ke sana untuk menyambut mereka. Karena Yesus pernah berkata, marilah datang kepadaku yang letih sudah berberat, akan memberikan kelegaan dan sentosa kepadamu. Ingatlah, apapun keadaanmu, terpuruk bagaimanapun engkau, pergumulan apapun yang sedang kau alami, percayalah, Tuhan tidak pernah menolak engkau. Kalau engkau mau datang menyambut tawaran Tuhan, mari datang kepadaku yang letih sudah berberat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Marta, Maria, dan Lazarus, mereka mengalami kasih Tuhan, mereka mengalami jamahan Tuhan, mereka menikmati kesembuhan daripada Tuhan. Mereka yang tidak lagi dihargai, yang dianggap sebagai orang buangan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui kehadiran Tuhan dalam hidup mereka dipulihkan oleh Tuhan, hidup mereka disembuhkan oleh Tuhan, hidup mereka diangkat kembali oleh
oleh Tuhan. Ada men? Dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ekspresi Maria diwujudkan, ekspresi kasih Maria kepada Tuhan diwujudkan dengan pelayanan, pemberian dan penghormatan yang tertinggi yang dia bisa berikan kepada Tuhan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tindakan Maria memberitahukan kepada kita sebenarnya tidak ada kata cukup untuk kita melakukan pelayanan penghormatan yang tertinggi kepada Tuhan. Karena itu orang yang berani melangkah bersama dengan Tuhan adalah orang yang berani memberi pelayanan yang terhebat yang dia miliki kepada Tuhan. Ada amin? Yang kedua, perhatikan. Tadi itu Maria ayat yang ketiga. Sekarang ayat yang kelima. Ayat kelima di sana ada Yudas. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Saudara terkasih di sini, perhatikan. Ini yang kedua, ada Yudas. Yudas ini salah satu murid Tuhan Yesus dan dia dipercaya oleh murid Tuhan Yesus sebagai bendahara yang mau mengelola keuangan ministry, keuangan pelayanan yang dibangun oleh Tuhan Yesus. Ayat yang kelima ini memberitahukan kepada kita bahwa sini Yudas berusaha untuk menghalangi Maria memberi pelayanan dan penghormatan yang tertinggi yang bisa diperbuat oleh Maria. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, ayat yang kelima ini memberitahukan kepada kita bahwa Yudas sebenarnya sedang berusaha menghalangi Maria untuk melakukan pelayanan yang terhormat, yang tertinggi, yang pernah bisa dia lakukan. Dia berikan kepada Tuhan dengan memakai atas nama kemiskinan. Atas nama kemiskinan. Yang sebenarnya Yudas ini bukanlah orang yang peduli dengan orang-orang miskin. Dia bukan orang yang peduli dengan orang miskin. Tetapi sesungguhnya dia ingin mengambil keuntungan dari apa yang dikatakan, yaitu andaikan itu dijual harganya 300 dinar dan uangnya bisa diberikan kepada orang miskin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat di sini sekali lagi, tindakan Yudas itu sebenarnya adalah tindakan untuk menghalangi dan menghambat Maria untuk memberikan pelayanan yang tertinggi yang bisa diperbuatnya atas nama kemiskinan ataupun atas nama kemanusiaan, yang sebenarnya niat sesungguhnya dia ingin mengambil keuntungan dari situ untuk kepentingan dirinya sendiri. Dari apa yang saya sampaikan ini, kesimpulannya ada dua. Yang pertama, saudara yang terkasih, orang yang berani melangkah bersama dengan Tuhan adalah yang pertama, orang yang tidak pernah merasa cukup untuk memberi pelayanan dan penghormatan kepada Tuhan. Artinya adalah orang yang tidak pernah menghitung-hitung apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah diperbuat, apa yang sudah diberikan kepada Tuhan. Atau dengan kata lain, orang
yang gak pernah merasa cukup untuk memberi pelayanan dan penghormatan kepada Tuhan adalah orang yang tidak berbicara tentang soal untung dan rugi seperti apa yang dilakukan oleh Maria. Sebab Maria tahu apa yang sudah diterima dari Tuhan lebih daripada apa yang mungkin dia bisa berikan kepada Tuhan. Dan saya mengajak kita sebagai anak-anak Tuhan, sadarlah kalau hari ini saudara dan saya disebut sebagai warga kerajaan, disebut sebagai anak-anak Tuhan. Sekali lagi saya mengatakan kepada saudara, itu bukan karena kesalehan saudara, kebaikan saudara, dan bukan oleh karena agama saudara. Tapi sekali lagi saya mengatakan kepada saudara, itu oleh karena ada satu pribadi yang bernama Yesus yang menggantikan saudara mati terkutuk di kayu salib untuk membebaskan dan melepaskan saudara dari kematian yang kekal. Sehingga kapanpun dan dimanapun, entah bagaimana caranya saudara mati, saudara pasti masuk mana? Masuk ke surga, berkumpul dengan Bapa kita di surga. Hal yang kedua, orang yang berani melangkah bersama dengan Tuhan adalah orang yang tidak mencari-cari alasan dengan memakai nama kebaikan, padahal sesungguhnya hanya ingin memanfaatkan Tuhan demi keuntungan ataupun kepentingan diri sendiri. Jadi sekali lagi saya mengatakan, orang yang berani melangkah bersama dengan Tuhan adalah orang yang tidak mencari alasan. Dan saya berdoa bahwa seluruh jemaat Tuhan di tempat ini adalah orang-orang yang tidak mencari alasan untuk memberi pelayanan dan penghormatan yang tertinggi kepada Tuhan. Amin. Bila kebenaran firman Tuhan ini membawa setiap kita warga kerajaan surga berani melangkah bersama dengan Tuhan mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang untuk kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita. Hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hati dan pikiran. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, Roh Kudus menanamkan itu kuat di dalam roh, di dalam pikiran kami, dan Roh Kudus memberikan kepada kami kemampuan, kekuatan, serta keberanian melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Aku berdoa biarlah kiranya tangan Tuhan yang kuat, lengan Tuhan yang perkasa terkedang atas hidup mereka, memegang, memimpin, dan menuntun langkah-langkah mereka. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kami akan menikmati perjamuan kudus, yang dimana yang hidangannya adalah tubuh dan darah-Mu yang dilambangkan oleh roti dan anggur. Dan ini membawa setiap kami untuk mengingat kembali tentang kasih-Mu yang hebat, yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam dan demi nama Yesus berdoa, dan kami sambut perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Saya undang pelayan Tuhan maju ke depan. Ibu Janjan.
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita menerima perjamuan, itu mengingatkan tentang kematian Tuhan, sekaligus kita memberitakan kematian Tuhan. Itu artinya ketika engkau menerima perjamuan kudus, Yesus yang telah mati di kayu salib menjadi terkutuk, supaya setiap saudara dan saya tidak lagi hidup di dalam perjanjian lama, berada di bawah kutuk. Sehingga saudara dan saya bukan lagi orang-orang yang terkutuk, tapi saudara orang-orang yang diberkati oleh Kristus Yesus, yang diberkati oleh Bapa karena karyanya, pengorbanannya di kayu salib. Roti dan anggur yang lambang darah dan tubuhnya, itu adalah bukti kasih Tuhan yang hebat atas hidup saudara dan saya. Sebelum kita memakan dan meminumnya, teduhkan hati dan pikiran. Melalui kasih Yesus yang hebat, tidak ada satu kutuk pun lagi yang ada di dalam hidup. Kalau hari ini kau mempunyai sebuah kerinduan yang ingin kau mintakan kepada Tuhan, berdirilah kau di hadapan Tuhan yang sedang memberikan tubuh dan darah Tuhan, dan kau boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini tubuh, ini darah yang hancur dan tercurah oleh karena pemberontakan, oleh karena dosa kami. Hari ini kami anak-anak-Mu, ini kami umat-Mu, orang-orang yang Kau berkati, orang-orang yang Kau kasih, meminta dan memohon kepada-Mu. Apa yang ingin Tuhan lakukan dan Tuhan kerjakan atas hidupmu? Apa yang Tuhan minta, apa yang kau minta, yang ingin Tuhan berikan kepada? Mintalah kepada Dia saat ini. Dia mengasihi, Dia mencintaimu, Dia ingin membuat engkau tersenyum dan bahagia. Jika permintaanmu membuat engkau berbahagia dan tersenyum, Bapa akan berikan itu kepadamu. Mintalah dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita memakannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini adalah merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. Sekarang kalau ucapan syukur yang tangan kanan tinggi, dan dengarkan firman Tuhan. Setiap kali kamu makan, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang ada di tangan kanan kita ini
adalah merupakan persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Setiap kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saya mau menyampaikan untuk kegiatan kita di minggu ini. Hari Kamis itu ada latihan prophetik. Itu dilaksanakan jam 4 sore. Mungkin waktu dan nanti pelaksanaannya bisa kita obrolkan lagi di grup. Dan hari Minggu kembali kita akan beribadah di tempat ini jam 8 pagi. Mari kita tetap bersemangat untuk datang ke hadirat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan sebelum kita akan menabur dalam persembahan, kita mari bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Tiada ucapan syukur lain ya Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, setiap kami ya Bapa hendak menabur bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, berkati pekerjaannya, berkati usahanya. Kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menabur dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Amin. Haleluya. Mari kita menabur dengan penuh sukacita. Tuhan Allah begitu baik. Terima
kebaikan kita. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati, melindungi, menjaga, bahkan yang menyertai keluar dan masukmu. Tuhan yang membuat engkau berhasil dan beruntung dalam segala usaha pekerjaan, pelayanan, pendidikan, rumah tangga, dan juga dalam rencana-rencanamu ke depan. Tuhan yang menjauhkan dan melepaskan engkau dari segala mara bahaya dan juga dari segala kedahsyatan malam. Damai sejahtera sukacita yang melampaui segala hal itu terus memerintah, memelihara hati dan pikiranmu. Darah Yesus menutup bungkus dan melindungi engkau, serta para malaikat Tuhan bergema di sekelilingmu, menjagai, mengawali, bahkan turut membantu dan melayani engkau. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Bersama saya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.